Dengan alasan mempertimbangkan dinamika internal dan arah strategis pembinaan tim nasional ke depan, PSSI dan tim kepelatihan tim nasional Indonesia secara resmi sudah sepakat untuk mengakhiri kerjasama lebih awal melalui mekanisme mutual termination. Kita akan langsung bahas bersama dengan pengamat sepak bola, Bung Anton Sanjoyo. Terima kasih Bung Joyce sudah bergabung bersama kami. Ya, halo, selamat siang. Baik, selamat siang. Ini kita tahu kesepakatan awal kontraknya 2 tahun, tapi 1 tahun tepat pasca gagalnya Indonesia melaju ke Piala Dunia atau putaran berikutnya, ini diputuskan untuk menghentikan kerjasama. Pandangan Anda, Bung Joy? Ya, saya rasa ini keputusan yang cepat dan tepat lah untuk kondisi saat ini ya. Karena kalau saya pribadi melihatnya tidak sebatas pada kegagalan Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia, tetapi lebih ke tidak jalannya kerjasama antar tim, tidak terjalinnya kerjasama yang harmonis juga antara tim kepelatihan dengan PSSI, tidak terjadinya peningkatan yang signifikan dalam performance tim, tidak ada terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Kluivert dan teman-temannya dan kawan-kawan itu untuk membuat pola pelatihan tim nasional Indonesia yang sangat-sangat unik ini untuk menghasilkan tim yang lebih baik daripada tim sebelumnya. Jadi rasanya sih memang ini keputusan yang tepat, karena kalau kita lihat dari timeline-nya, kan memang Indonesia ini masih akan menghadapi beberapa event internasional dalam kaitannya dengan timnas senior. Yang paling dekat, yang paling bergengsi adalah menurut saya ya Piala Asia 2027. Dan itu menurut saya target yang sangat signifikan untuk dicapai ya. Saya tidak melihat misalnya harus juara atau tidak, karena kan saingan kita masih ada. Di Asia kan ada Jepang, ada Korea Selatan, ada negara-negara Jazirah Arab, ada juga Australia yang masih berat lah, tapi paling tidak kita betul-betul menjadi contender, betul-betul menjadi pesaing yang kuat bagi Jepang, bagi Korea Selatan, bagi Australia, bagi Arab Saudi, bagi Irak, bagi Iran. Ya, jadi menurut saya memang sekarang kalau berlama-lama lagi masalahnya akan makin ruwet. Jadi sekarang waktu yang tepat untuk memutuskan kontrak, dan saya rasa saya tidak terlalu paham dengan mutual agreement itu, tapi rasanya memang itu adalah jalan tengah untuk menghindari pembayaran kompensasi yang terlalu besar pada tim. Saya rasa itu kalau misalnya kita bisa berada di tengah-tengah, artinya tidak pembayaran kompensasinya pun tidak terlalu mahal, tidak sesuai kalau sesuai dengan kontrak kan lumayan mahal tuh, gitu loh. Jadi mungkin ini berada di tengah-tengah, tapi saya tidak terlalu pasti dengan hal itu. Cuma dugaan saya memang ada kesepakatan para pihak lah, sehingga mungkin juga tidak bulat-bulat seperti yang ada di dalam kontrak. Baik. Kita harus tanya dulu kepada Esko kalau soal itu. Baik, PSSI ini menyebut bahwa salah satu alasannya adalah dinamika internal, seperti tadi yang Bu Joy sampaikan. Mungkin faktor komunikasi juga berperan di sini. Ini seperti deja vu ya Bung Joy. Sebelumnya tim kepelatihan juga katanya karena ada masalah dinamika internal dan juga masalah komunikasi. Lalu bedanya apa? Kenapa yang dulu harus diberhentikan diganti dengan sekarang? Apakah ini kemudian punya dampak nantinya kepada tim nasional Indonesia, skuad kita terkait dengan bongkar pasang yang terjadi di tim kepelatihan, Bung Joy? Ya kalau ini rasanya agak berbeda ya. Ketika zaman Sintayong kan yang terlontar dari federasi kan memang ada dinamika yang tidak berjalan sesuai dengan ini kan, dengan yang kita harapkan kan. Soal bahasa, soal gaya kepemimpinan. Nah, waktu Kluivert masuk dan kawan-kawannya kan wacana yang diajukan oleh PSSI ini adalah tim, ya kan. Nah, ketika berbicara tim, kan orang kemudian berpikir wah ini timnya dari Belanda semua, bahasanya sama, bahkan kemarin kan dibedah juga berasal dari klub-klub yang sama kan, Ajax lah, Nijmegen lah, Heerenveen lah, semua klubnya, latar belakang klubnya itu sama. Tapi ternyata kan tidak semudah itu. Kalau kita baca dari apa yang terjadi misalnya ketika sebelum pertandingan melawan Arab Saudi, yang itu juga disuarakan juga oleh Pak Marji selaku manajer, ya kan ada perdebatan di antara Denny Lansat, Alex Pastoor dan Patrick Kluivert, sehingga muncullah starting line up yang menurut Pak Marji dia juga kaget gitu ya, bukan cuma dia, semua tapi kaget. banyak orang juga kaget gitu loh. Nah ini menunjukkan memang ya salah satu indikasi lah
ada ketidakharmonisan bukan antara pemain dengan pelatih, tapi di antara tim kepelatihan sendiri. Mungkin juga antara tim manajer ya Pak Marji dengan tim kepelatihan. Saya tidak, kan belakangan ini kita tidak melihat atau tidak mendengar lah paling tidak ada ketidakberesan, ketidakharmonisan di antara tim dengan pelatih ya, dengan pemain, tapi ya di antara mereka sendiri. Mungkin ada, ya namanya juga pemain-pemain profesional dengan latar belakang yang berbeda-beda, mungkin juga ada ketidakharmonisan di antara para pemain dengan tim pelatih. Tapi kan itu tidak terungkap ke permukaan. Yang terungkap katakanlah melalui Pak Marji adalah dia sendiri kaget dengan susunan pemainnya. Tapi itu kan baru mungkin puncak gunung es ya. Mungkin sebelum-sebelumnya. Kalau saya sih melihatnya tim ini, timnya Patrick Kluivert ini menurut saya tidak maksimal. Dalam arti mereka kan sudah tahu pemain-pemain ini terpencar di seluruh penjuru dunia, terutama di Eropa. Harus ada mekanisme yang jitu ya dari tim ini untuk membuat ketika mereka kumpul cuma 2-3 hari, langsung mereka punya backbone-nya tuh nggak pernah bongkar pasang lagi gitu Pak. Nah kan sejak pertandingan pertama melawan Australia, ya udahlah itu melawan Australia mereka masih sama-sama buta mungkin ya. Tapi ketika melawan Bahrain, melawan Cina, pertandingan uji coba melawan Taiwan, melawan satu lagi Lebanon, itu kan gonta-ganti terus ininya formasinya maupun baik strateginya maupun formasi orang-orangnya gitu loh. Nah ini kan ini apa ini Alex Pastor nggak kerja ya? Apa Danny Lanchat nggak kerja ya untuk memberi masukan kepada Kluivert? Saya tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin mereka bekerja tapi diputuskan berbeda dari apa yang dimaui oleh tim. Baik, Bung Joy, ini sempat ya digadang-gadang, kita tahu bersama disebut sebagai tim kepelatihan terbaik gitu ya, yang dimiliki oleh Timnas Indonesia. Namun tadi dibeberkan oleh Bung Joy beberapa fakta menunjukkan hal yang mungkin bisa dikatakan cukup quote and quote kontradiktif gitu. Rapornya kalau dari kacamata Bung Joy, seperti apa tim kepelatihan yang dinahkodai oleh Patrick Kluivert selama 1 tahun melatih Timnas Indonesia? Gini Mbak, memang latar belakang Kluivert dengan Danny Lanchat kurang lebih sama karena mereka berasal dari ketika youth-nya berada di satu klub. Sama Alex Pastor berbeda. Tapi Alex Pastor ini kan sangat senior, lebih senior daripada Kluivert. Jadi mungkin ada senjang generasi ya. Ini dugaan saya lah. Ini karena kan kita nggak tahu pastinya. Yang tahu pastinya itu Pak Marji. Mungkin Pak Marji masih sudah bisa melihat. Tapi dugaan saya memang ada ketidakharmonisan di antara Danny Lanchat, Alex Pastor dan Patrick Kluivert. Nah ini yang kemudian membuat barangkali yang terlihat juga pada ujungnya adalah ketika menyusun strategi melawan Arab Saudi gitu loh. Kan isunya 2 jam sebelum pertandingan itu kan sebetulnya batas penyerahan DSP Mbak, daftar susunan pemain. Nah, 2 jam sebelum pertandingan melawan Arab Saudi itu kan ada dalam tanda kutip perdebatan internal di antara Danny Lanchat, Pastor dan Kluivert, dan itu yang juga diutarakan secara tidak langsung oleh Pak Marji. Karena saya nggak ada di tim itu, jadi saya juga hanya menduga apa yang dikatakan Pak Marji. Tapi yang terlihat di permukaan adalah susunan pemain yang menurut saya juga aneh. Oke, dan juga tadi ya waktu untuk kemudian merapatkan barisan, tidak lagi bongkar pasang, itu juga menjadi faktor tersendiri yang mungkin diduga juga akhirnya berdampak pada pola permainan dari Timnas Indonesia. Tapi kalau bicara soal tadi rapor, lagi-lagi nih Bung Joy, saya harus kejar terkait dengan itu. 1-10 nilainya kalau Bung Joy memberikan berapa kira-kira untuk tim kepelatihan yang dinakodai oleh Patrick Kluivert selama 1 tahun? 6 aja terlalu banyak. 6 terlalu banyak ya? Karena kalau dilihat dari harusnya kerjasama tim, kalau kita menilai ini baru 1 bulan, 2 bulan tidak fair ya. Tapi kalau sudah lewat dari 6 bulan, mereka kan diangkat pada Januari ya, gitu. Lalu kemudian pertandingan berikutnya tuh kalau tidak salah April atau Maret. Jadi 2 bulan lah, April kalau tidak salah. Baik. Jadi 2 bulan itu kan sebetulnya cukup ya untuk tim seperti ini untuk menyusun susunan pemain, karena kan video, kalau bicara video kan banyak sekali, mereka harus mempelajari itu. Saya rasa mereka tidak lakukan PR-nya dengan baik. Jadi menurut saya ini tim yang gagal, tim yang fail, dan ya sudah selayaknya diganti.
Baik, terakhir ini Bung Joy, dengan kondisi saat ini yang dimiliki atau skuadnya timnas seperti apa, kemudian tadi kita di depan mata sudah ada Piala Asia, kira-kira skuad kepelatihan seperti apa yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia saat ini? Dan ini perlu saya tanyakan ya, ini karena juga ramai ini diperbincangkan di media sosial dengan Patrick out. Menurut pandangan Bung Joy, apakah ada peluang Sintayong in lagi? Ada dua Saya pertanyaan jawab di sana. belakangan ya, saya soal Sintayong belakangan. Ya. Tapi begini, CV-nya yang pasti siapapun yang nanti mengganti Patrick, CV-nya harus lebih bagus dari Patrick, ya kan? Karena apa? Ini pemain-pemain yang ada ini kan sebetulnya adalah kumpulan pemain-pemain yang lama berkiprah di Eropa dengan rata-rata menurut saya sekarang udah lebih baik lah daripada 1-2 tahun yang lalu. Kalau Anda tanya soal Sintayong, saya sebetulnya skeptisnya gini, tidak akan seperti dulu lagi, ya. Sintayong kecuali Sintayong itu bisa melupakan luka hatinya. Ini yang paling penting karena dia sangat terluka ketika dia dipecat itu, ya kan? Nah persoalannya Sintayong tidak hanya bekerja sama dengan Erick Thohir, tidak hanya bekerja sama dengan para asistennya, tapi juga harus bekerja sama dengan para esko. Nah, ini para esko ini juga menurut saya tidak akan sama seperti yang kemarin. Apakah suasana seperti itu mampu diselesaikan dalam jangka waktu yang cepat, ya kan? Kalau Sintayong kembali, dia tinggal kembali, orang dia sekarang juga vakan kan, setelah dia dipecat oleh klubnya gitu loh. Tapi persoalannya tidak akan seperti dulu lagi kecuali kedua belah pihak, maksud saya pihak federasi dan esko, pihak Sintayong juga melupakan masa lalu, memulai hal yang baru. Menurut saya begitu. Cuma kan persoalannya menurut saya kalau persoalan yang kemarin menjadi masalah pemecatan Sintayong tidak diselesaikan, misalnya masalah komunikasi, masalah gaya kepelatihan, yang selama ini kan diutarakan oleh PSSI itu soal bahasa dan macam-macam. Kalau itu tidak diselesaikan, tidak ada kata bulat, kata sepakat di awal, saya rasa akan kembali lagi persoalannya seperti sebelum saat-saat melawan memecat Sintayong, gitu. Soal pemain yang melakukan pemberontakan dan itu dikonfirmasi oleh Zainuddin Amali, itu juga kan harus diselesaikan, karena pasti ada luka batin juga di antara para pemain dan Sintayong, gitu. Nah ini kan saya rasa perlu jernih lah. Kalau cuma bicara Sintayong balik ya gampang. Tapi menurut saya tidak semudah itu. Karena masih ada beberapa hal non teknis menurut saya yang harus diselesaikan dulu sebelum kalau mau betul-betul mengembalikan Sintayong. Baik, asa Garuda untuk melaju ke Piala Dunia sudah pupus, tapi tentu masih banyak agenda olahraga lagi, kompetisi, turnamen olahraga yang ada di depan mata. Kita masih akan tunggu bagaimana kemudian dinamika yang akan berlangsung terkait dengan tim kepelatihan yang akan menahkodai dan juga melatih skuad Timnas Indonesia. Terima kasih banyak atas dialog yang sudah disajikan bersama ini, langsung merespons pasca pemecatan Patrick Kluivert dan juga tim kepelatihan oleh PSSI. Terima kasih kepada pengamat sepak bola Bung Anton Sanjoyo sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia World Now. Sehat selalu Bung.